Shalom, saudara dalam Tuhan. Puji nama Tuhan, jumpa lagi dengan saya di kesempatan ini. Saudara, tidak banyak negara yang pro dengan Israel. Namun, walaupun begitu, bangsa Israel merupakan bangsa yang kuat dalam Tuhan. Dan tidak hanya kuat secara militer, ya, secara SDM, mereka juga kuat secara ekonomi. Dan saudara ulang Tuhan, sebelum kita lanjut, mari kita melihat cuplikan video yang berikut ini. Di video kali ini aku mau cerita tentang perjalanan ekonomi sebuah wilayah paling kontroversial di Timur Tengah. Sebuah wilayah yang selalu diwarnai konflik selama ribuan tahun. Wilayah yang dapat banyak banget tekanan politik dan juga dikucilin sama banyak negara lain. Tapi terlepas dari semua tekanan itu, anehnya wilayah ini mampu bertahan. Bahkan jadi kekuatan yang cukup disegani dengan kondisi ekonomi yang gak bisa diremehin. Yap, wilayah yang mau kubahas itu adalah Israel. Baik, sebelum kita lanjut menontonnya, jangan lupa tekan tombol like dan juga tekan tombol subscribe. Dan setelah menontonnya, pastikan share sebanyak-banyaknya. Oke, biasanya kalau masyarakat Indonesia bahas tentang Israel, konflik Israel, tentara Israel di Israel, seluruh kota di Israel. seringkali nggak jauh-jauh ya dari konflik bersenjata sama Palestina. Nah, emangnya kayak gimana sih perjalanan ekonomi Israel? Kok bisa ya mereka jadi wilayah yang cukup disegani dari segi militer dan ekonomi, padahal mereka sering banget dikeroyok sama negara-negara tetangganya? Oke, aku mau mulai ceritain kondisi wilayah Israel sejak deklarasi independen, State of Israel di tahun 1948. Di masa awal deklarasinya, kondisi wilayah ini bisa dibilang hancur berantakan dan gak punya sumber daya apapun. Di tahun pertama deklarasi, mereka tuh langsung dikeroyok sama Liga Arab, kayak Mesir, Yordania, Syria, Irak, Arab Saudi, Lebanon, dan tentu aja pejuang Palestina. Di luar konflik perang itu, wilayah Israel ini gak punya sumber daya alam apa-apa. Mereka juga gak punya sumber daya finansial. Bahkan 95% lahan Israel itu adalah tanah gersang yang gak bisa ditanamin sumber makanan apapun. Dari sisi SDM, 2/3 dari 1,1 juta penduduk mereka saat itu adalah imigran pengungsi korban Holocaust yang terlantar di kapal pengungsian karena gak ada satupun negara lain yang mau nampung mereka. Dan bisa kamu bayangin ya, sampai bertahun-tahun setelahnya, Israel terus ngalamin berbagai konflik dan perang sama negara-negara sekitarnya. Beberapa di antaranya bahkan nyaris bikin wilayah ini lenyap dari peta dunia. Dengan kondisi awal yang hancur lebur dan banyak konflik, dunia saat itu nganggap kalau State of Israel ini nggak akan bertahan lama dan tinggal nunggu waktu aja sampai wilayah ini bubar atau dianeksasi sama negara sekitarnya. Tapi siapa yang sangka gitu? Jangankan bubar, Israel justru malah berubah jadi wilayah dengan pertumbuhan ekonomi yang paling maju di kawasannya. Kalau dilihat dari indikator kesejahteraan, Core Human Development Index Israel itu ada di angka 0,919. yang nempatin urutan tertinggi kedua-dua dari 191 negara. PDB per kapita mereka di urutan 14 dunia dengan angka lebih dari $55.000 per tahun. Literasi Israel hampir mencapai angka 98%. Angka ini di atas rata-rata dunia, bahkan di atas rata-rata negara maju yang ada di angka 96%. Dan buat indeks usia harapan hidup, Israel tuh juga berhasil mencapai standar yang sangat tinggi, yaitu 83,5 tahun. Indeks harapan hidup ini tuh juga sekaligus jadi indikator banyak keberhasilan dari aspek lain, kayak aspek fasilitas kesehatan, keseimbangan gizi makanan, harapan hidup yang tinggi dari ancaman penyakit, dan juga perang. Tapi pertanyaannya sekarang, kenapa Israel bisa semaju itu ya? Padahal wilayah ini selalu dilanda konflik, bahkan dapat banyak tekanan politik dari negara lain, termasuk dari Indonesia yang sampai saat ini nggak pernah mau punya hubungan diplomatik sama Israel. Oke, sebetulnya ada banyak banget faktor yang bisa aku bahas. Tapi di video kali ini aku mau rangkum 4 faktor penting yang bikin Israel bisa jadi salah satu wilayah otonomi yang sangat berpengaruh di dunia saat ini. Guys, sebelum lanjut menyaksikannya, pastikan tekan tombol like yang ada di bawah dan juga share video ini sebanyak-banyaknya supaya menjadi berkat bagi banyak orang. Faktor yang pertama itu adalah program reformasi berkelanjutan. Jadi gini, di awal masa deklarasinya Israel tuh masih ngegantungin finansial mereka sama bantuan dari negara luar, kayak Amerika, Prancis, Inggris, dan juga biaya ganti rugi dari Jerman Barat karena ngelakuin kejahatan perang pas Perang Dunia II.
Selain itu, Israel juga dapat dana dari penjualan obligasi dan donasi yang didapetin dari komunitas orang Yahudi dari berbagai belahan dunia. Dan dari sumber dana yang terbatas ini, Israel pakai dana tersebut buat bikin program pembangunan nasional yang sekarang dikenal dengan nama Histadrut. Sederhananya, Histadrut ini adalah organisasi pemerintah yang mayungin serikat buruh di Israel. Tapi, Histadrut ini bukan sekadar organisasi serikat buruh, tapi juga ngatur hampir semua perusahaan di Israel supaya sejalan nih sama visi misi pemerintah Israel. Akhirnya Histadrut ini punya berbagai perusahaan yang bergerak di sektor strategis, kayak pertanian, transportasi, telekomunikasi, perbankan, dan masih banyak lagi. Perusahaan yang dimiliki Histadrut ini bisa dibilang statusnya BUMN, tapi mereka punya profesionalitas yang sama kayak perusahaan swasta, di mana orientasinya tuh profit, gercep ngelakuin penelitian dan pengembangan. Mereka juga nggak segan-segan buat ngebubarin perusahaan yang dianggap gak efisien dan gak profitable. Awalnya program ini tuh fokus sama riset industri pertanian buat dapetin varietas yang unggul, terlepas dari kondisi lahannya yang gersang. Akhirnya di tahun 1950-an, industri pertanian Israel jadi maju pesat dengan teknologi yang modern. Bahkan mereka jadi eksportir teknologi pertanian ke negara lain. Gara-gara fokus sama riset, Israel punya perusahaan besar di industri pertanian, misalnya Netafim, yang udah beroperasi di 110 negara dan 5 benua termasuk di Indonesia. Dengan riset teknologi, produktivitas pertanian mereka bisa naik ke 50%, dengan penggunaan air 40% lebih dikit. Dan dari riset ini, tanah Israel yang dulunya 95% gersang, sekarang berhasil jadi salah satu yang terdepan dalam industri pertanian dengan 240 juta pohon, lengkap sama saluran air buatan dengan sistem daur ulang otomatis di seluruh wilayah mereka. Selain program Histadrut, Israel juga punya program sukses yang namanya tuh Yosma yang berdiri di tahun 90-an. Program ini adalah upaya pemerintah Israel buat ngedorong sisi pengembangan teknologi internet di tahun 90-an dengan cara ngedatengin investor luar negeri kayak venture capital. Jauh sebelum booming startup satu dekade terakhir, Israel udah mulai inovasi teknologi informasinya dari tahun 90-an, tepat ketika era internet baru aja dimulai. Yang unik dari program ini, pemerintah Israel tuh nggak terlalu ngikat para investor luar negeri. Jadi kalau misalnya proyek ini berhasil, maka dalam 5 tahun investor asing boleh nih mencaplok sisa saham perusahaannya dengan harga yang murah dan juga bunga rendah. Skema ini tentu aja agak aneh gitu, karena artinya kalau gagal pemerintah ikut nanggung risiko. Tapi kalau berhasil, investor lain berkesempatan buat ngambil semua hasilnya dan pemerintah rela berkorban dengan cara ngejual saham perusahaannya. Padahal kalau di negara lain, biasanya justru yang terjadi itu sebaliknya. Kalau misalnya gagal, pemerintah nggak mau ikut nanggung risiko. Tapi kalau misalnya berhasil, Guys, yang setuju bangsa Israel adalah bangsa yang diberkati oleh Tuhan, silahkan share video ini sebanyak-banyaknya. pemerintah bakal nagih bagian. Nah, praktek yang aneh ini justru bikin makin banyak investor asing yang tergiur buat investasi di pengembangan teknologi Israel. Berkat program Yosma ini, ada ratusan investor asing yang masuk ke Israel dan ngembangin perputaran dana miliaran dolar di negaranya. Kesuksesan Yosma ini bikin banyak pemerintah negara lain tuh niru metode mereka. Contohnya kayak Jepang, Korea Selatan, Singapura, Rusia, Kanada, Australia, Irlandia, dan masih banyak lagi. Kini Israel jadi wilayah dengan pertumbuhan startup yang paling besar di dunia dengan jumlah startup per kapita tertinggi di dunia, ngalahin Amerika, Eropa, dan juga Cina. Bahkan di tahun 2008, visi per kapita Israel itu 2,5 kali lebih besar dari Amerika, 30 kali lebih besar dari Eropa, 80 kali lebih besar dari Cina, dan 350 kali lebih besar dari India. Sekarang kita bahas faktor kedua yuk, yaitu kemampuan mereka buat menghadapi perang. Kayak yang udah kita tahu ya, sejak berdiri, wilayah Israel itu selalu akrab sama peperangan. Dan mereka sadar, kunci dari kemenangan di setiap peperangan mereka adalah kekuatan teknologi yang ditopang sama sumber daya manusia yang unggul. Dan hal ini bikin pemerintah Israel fokus gitu ke aspek riset pertahanan dan juga kualitas pendidikan buat bisa ngelahirin ilmuwan-ilmuwan yang cerdas. Bayangin aja, anggaran belanja militer Israel pernah mencapai 30% dari PDB mereka. Sementara anggaran pendidikan mereka mencapai 6% lebih dari PDB.
Angka ini tuh gede banget kalau misalnya dibandingin sama banyak negara lain. Bayangin deh, anggaran militer Indonesia aja cuma sekitar 1% dari PDB. Sementara anggaran pendidikan kita juga cuma sekitar 3,5% terhadap PDB. Dengan alokasi anggaran ini, Israel jadi wilayah yang bisa ngelahirin banyak ilmuwan perang dan berhasil memproduksi senjata mutakhir buatan mereka sendiri, yang bahkan bisa nyaingin kecanggihan militer Amerika. Beberapa di antaranya tuh kayak Iron Dome, David Sling, Arrow Anti-Ballistic Missiles, tank Merkava, dan masih banyak lagi. Dan kemajuan di bidang militer ini juga berdampak nih ke aspek ekonomi, di mana perusahaan produsen senjata mereka jadi eksportir senjata dan peralatan militer ke banyak negara. Sektor ini juga jadi salah satu kekuatan ekonomi utama dari Israel yang terus berkembang sampai saat ini. Sekarang kita masuk ke faktor ketiga yuk, yaitu keterbukaan Israel terhadap imigran. Bisa dibilang ini adalah faktor yang paling unik nih, sekaligus paling berpengaruh dari kemajuan ekonomi di Israel. Israel dibentuk dari sekumpulan pengungsi yang jadi korban Holocaust dan terlantar karena nggak diterima sama negara-negara lain pasca Perang Dunia II. Dan mayoritas pengungsi yang pindah ke wilayah Israel adalah orang-orang berpendidikan tinggi yang punya keahlian. Nah, dari latar belakang ini, Israel jadi wilayah yang sangat ramah terhadap imigran luar, khususnya mereka yang punya latar belakang pendidikan tinggi. Puncaknya adalah di tahun 90-an, saat Uni Soviet baru aja runtuh dan banyak imigran mereka yang lari ke Israel buat nyari tempat tinggal baru. Israel manfaatin peluang ini dengan cara bikin program yang ngejamin para imigran itu bakal dapetin kerjaan di industrinya masing-masing. Fenomena ini bikin Israel punya keunggulan unik kalau bisa dibandingin sama negara lain, di mana banyak negara lain tuh kehilangan SDM berkualitas karena kabur ke negara lain, dan pengembangan teknologinya stuck karena kekurangan ide baru. Israel malah nyiptain lingkungan yang ngasih rasa aman dan juga kesetaraan hak buat para imigran cerdas yang datang ke negaranya. Dan gak cuma terbuka sama imigran, Israel tuh bahkan rela ngejemput langsung para imigran cerdas di seluruh dunia buat bisa datang dan tinggal di wilayah Israel. Contohnya kayak operasi di Romania di akhir tahun 1940-an, di mana Israel ngejemput 350.000 warga Yahudi Romania ke Israel. Terus ada juga operasi Magic Carpet, di mana pemerintah Israel ngejemput keturunan Yahudi di Yaman di Juni 1949 dan September 1950. Dan yang paling dramatis adalah operasi Solomon, yang merupakan operasi militer rahasia Israel di tanggal 24 sampai 25 Mei 1991, di mana pemerintah ngangkut orang Yahudi Ethiopia ke Israel dengan penerbangan nonstop mencakup 35 pesawat yang berhasil ngangkut 14.325 orang Yahudi Ethiopia ke Israel dalam waktu 36 jam. Misi rahasia ini tuh bahkan megang rekor dunia buat penumpang terbanyak di sebuah pesawat. Baik, salam Tuhan, itu videonya kita sudah simak bersama dan kita sudah diajarkan bersama tentang bangsa Israel, dan disampaikan bahwa bangsa Israel adalah bangsa yang kuat, negara yang kuat. Walaupun tidak banyak negara yang pro dengan Israel, tetapi tidak membuat mereka lemah secara ekonomi. Mereka sangat kuat, saudara Tuhan, mereka sangat hebat dan merupakan negara yang sangat disegani, ya. Dan saudara Tuhan, inilah Israel yang diberkati oleh Tuhan. Saya percaya bahwa ini semua atas berkat Tuhan. Ya, Tuhan menepati janjinya bagi bangsa Israel, yang mana ya bangsa Israel menjadi bangsa yang hebat dan juga ya pemilih dari tanah perjanjian yang sudah diberikan oleh Tuhan kepada mereka. Tuhan tidak pernah gagal dalam janjinya. Tuhan tetap menepati janjinya, dan kita bisa melihat hal itu ya bagi bangsa Israel yang sampai saat ini menjadi negara yang sangat kuat, yang sangat hebat. Dan saudara dalam Tuhan, kiranya video tadi memberkati kita, dan selebihnya saudara bisa menilai sendiri ya apa tanggapan saudara. Silahkan tulis di kolom komentar, berikan komentar yang baik, yang positif, terlebih komentar-komentar yang memuliakan Tuhan Yesus Kristus. Dan kiranya damai sejahtera daripada Tuhan Yesus Kristus melimpah bagi kita semua. Shalom.